kebiasaan menulis itu tidak seperti sekarang. Anak sekarang kan tiap saat menulis itu ya, lewat WhatsApp atau apa itu. Jadi mereka sebenarnya sangat terampil ya, sejak awal sudah biasa menulis, tidak seperti saya atau mungkin Bro juga. Tapi Bro mungkin lebih sering menulis karena profesinya ya. Kalau karena yang menyebabkan gempa kan berarti itu natural disaster ya. Kalau natural disaster kan yang bertanggung jawab jadi negara ya, pemerintah. Tapi kalau bukan natural disaster kan ada industri migas yang harus bertanggung jawab ya. Betul, luar kira-kira biasa begitu. Ya. Halo sahabat Opini Berti dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita berjumpa lagi dalam satu acara yang menarik ya, di mana saya akan memperkenalkan seorang intelektual yang hebat, yang sangat luar biasa. Beliau punya reputasi internasional. Kalau nasional udah nggak perlu ditanya lagi. Siapa dia? Dia adalah Profesor Sri Widiantoro. Saya biasanya memanggilnya adalah Mas Ilik. Mas Ilik, apa kabar Mas? Baik Bro, apa kabar? Sehat-sehat juga ya. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan ya. Jadi seperti yang saudara ketahui, Mas Ilik ini adalah dosen, bahkan pernah jadi dekan di Institut Teknologi Bandung. Satu institut atau universitas kalau kita sebut ya, perguruan tinggi yang sangat ternama di Indonesia. Pernah seorang teman saya baru beberapa hari yang lalu, Mas Ilik, datang dari Emory University dari Atlanta. Dan dia bilang dia ingin lihat ITB. Jadi saya antar dia untuk melihat ITB karena bagi dia ITB punya reputasi internasional, dan karena hal yang terutama adalah ITB telah melahirkan seorang intelektual yang bernama Soekarno. Dan juga telah melahirkan seorang intelektual yang namanya Sri Widiantoro. Nah, saudara, seperti Anda ketahui bahwa Mas Ilik ini adalah seorang ahli apa ya Mas ya? Seismologi ya, seismologi ya. Seismologi, dan beliau ini pernah mendapatkan 2 award yang luar biasa di Indonesia. Yang satu adalah Sarwono Award, dan yang kedua dari Habibie Award. Jadi dari 2 award ini saja sudah menunjukkan bahwa ada pengakuan nasional terhadap beliau. Memang tulisan-tulisannya juga sejauh yang saya tahu banyak sekali di jurnal-jurnal internasional, dan belum lama ini beliau menulis tentang kemungkinan gempa di daerah Banten ya, Selatan Jakarta, sehingga memunculkan percakapan yang luar biasa di berbagai media massa, dan itu sumbernya dari beliau. Kira-kira begitu. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara semua untuk mulai kita bercakap-cakap dan mengenal Profesor Sri Widiantoro atau Mas Ilik ini lebih dalam lagi. Mas Ilik, saya ingin tanya, Mas Ilik sekarang, ini supaya para pemirsa kita juga lebih kenal Mas Ilik, sekarang posisinya apa Mas? Sekarang saya masih dosen di ITB, namun ditugaskan menjadi rektor di Universitas Kristen Maranatha sejak Maret 2020. Jadi pas awal pandemi. Jadi mengalami kesulitan sekali ya pada saat pandemi terus jadi rektor lagi. Ya, tentu, karena kan sebelum pandemi sudah punya rencana macam-macam ya. Namun begitu dilantik, minggu pertama yang harus saya tanda tangani yaitu SK untuk lockdown. Jadi rencana-rencana semula ya harus dimodifikasi. Ya, tapi karena Mas Ilik saya tahu adalah seorang yang inovator,
pasti banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan ketika justru pada masa-masa pandemik ini ya. Nah, Mas Ilik, saya juga mau tanya sesuatu ini. Kenapa sih atau apa tujuan Mas Ilik atau apa sih yang membuat Mas Ilik itu berpikir untuk mengambil seismologi itu ya. Karena biasanya orang tuh kan maunya ngambil kedokteran atau arsitek, insinyur yang duitnya banyak banget ya. Ini seismologi ya. Ya, tolong jelaskan kenapa, ini apa yang tiba-tiba melatar belakangi sehingga Mas Ilik ingin mengambil bidang itu. Baik, sebenarnya melalui suatu proses, bukan tiba-tiba. Oke. Jadi waktu saya lulus SMA itu diterima di ITB lewat jalur tanpa tes. Oke. Dan waktu itu kalau berarti pinter ya? Ya di level desa mungkin ya. Saya dari desa Karanganyar. Ya. Nah waktu itu kalau masuk FMIPA, masuk ITB tanpa tes itu hanya boleh belajar di FMIPA. Oke. FMIPA itu ada matematik, fisika, kimia, biologi, dan geofisika dan meteorologi waktu itu. Oke. Saya tidak terlalu senang yang sangat science begitu ya. Jadi saya mengambil geofisika yang sebenarnya itu applied science. Jadi setelah lulus S1, puji Tuhan ada kesempatan belajar ke Jepang. Saya ambil S2 itu di bidang eksplorasi sumber daya alam, khususnya minyak bumi. Nah, di sana saya ketemu pembimbing yang mengingatkan saya alangkah baiknya juga melanjutkan studi untuk ambil bidang gempa bumi atau seismologi karena Indonesia kan seperti Jepang banyak gempa. Nah, apa yang dikatakan profesor atau sensei saya itu ya memicu saya untuk saya mau belajar tentang gempa bumi. Memang tidak banyak yang belajar tentang gempa bumi, apalagi waktu itu masih awal tahun 90-an. Tapi saya tipe orang yang senangnya berenang di lautan luas, lautan biru, yang tidak banyak perenang lain di samping kiri kanan saya. Jadi saya menikmati bidang itu. Jadi ada berapa seismolog di Indonesia sekarang? Kalau sekarang sudah mulai banyak ya. Misalnya di grup saya di ITB saja itu ada 12 ya. 12, Ya, memang beda sekali kalau dibandingkan adik ini tadi dari mana, elektro ya, ada yang dari sipil itu, ya tentu mereka grupnya besar sekali. Tetapi dibanding waktu saya mengambil seismologi waktu awal 90-an itu, sekarang sudah jauh lebih berkembang. Ya. Kalau begitu sekarang di tengah saya pernah mendengar Mas Ilik ini diminta jadi saksi ahli. Ya betul. Pada saat kasus Lapindo. Benar, ya. Itu bisa diceritakan tentang ini. Baik. Karena itu kenapa saya minta tanya begini, Mas Ilik? Karena kasus Lapindo kan banyak sekali kaitan-kaitan politiknya dengan segala macam itu. Kira-kira apa sih yang hendak sebetulnya pemikiran semacam apa sih yang diharapkan dari Mas Ilik ketika itu? Ya, jadi Lapindo kan seperti kita ketahui di sana ada potensi gas ya. Sehingga dilakukan pemboran, dan waktu dilakukan pemboran itu terjadi blowout atau lebih tepatnya ledakannya itu tidak hanya di sekitar sumur tetapi merembet ke sepanjang patahan yang ada di sana. Nah, waktu itu dikaitkan juga dengan gempa bumi Jogja. Itu tahun 2006 kan ya. Jadi beberapa hari sebelum letusan Mat Volcano di Lapindo itu terjadi gempa di Jogja. Di selatan Jogja tepatnya. Jadi itu dikaitkan bahwa gempa itu memicu terjadinya tragedi di Lapindo itu. Nah,
ya dalam kaitan itu saya didatangkan sebagai saksi ahli. Apakah benar gempa di selatan Jogja itu yang menjadi penyebab utama apa yang terjadi di Sidoarjo? Ya. Lalu apa kaitannya kalau seandainya memang efek dari gempa Jogja, kenapa? Kalau tidak, kenapa itu? Kalau karena yang menyebabkan gempa kan berarti itu natural disaster ya. Kalau natural disaster kan yang bertanggung jawab jadi negara ya, pemerintah. Tapi kalau bukan natural disaster kan ada industri migas yang harus bertanggung jawab itu. Ya. Betul, luar kira-kira biasa begitu. Ya. Ya. Jadi dari kajian sebelumnya memang ada gempa itu bisa memicu mud volcano, tapi tergantung berapa besar gempanya dan berapa jarak dari sumber gempa ke lokasi pemboran itu. Nah, untuk kasus Lapindo ya dari data yang ada saya sampaikan gempa Jogja tahun 2006 dengan magnitudo 6,2 atau 6,3 itu terlalu kecil mengingat jarak yang begitu jauh Jogja dengan Lapindo. Nah, itu kira-kira yang saya sampaikan di persidangan itu. Jadi efeknya negara sebetulnya kesimpulannya maka negara tidak perlu bertanggung jawab untuk apa yang terjadi di Lapindo karena dia tidak ada hubungan dengan natural disaster. Begitu kira-kira ya? Dari sisi seismologi seperti itu. Namun yang didatangkan tidak hanya seismologi saja, tetapi ahli geologi, ahli teknik perminyakan, pemboran juga dihadirkan pada sidang itu. Ya. Ya, seperti kita ketahui ya, saudara-saudara, bahwa memang kasus Lapindo itu memang kasus yang cukup bikin panas dan bikin hangat situasi di Indonesia, apalagi juga melibatkan begitu banyak orang yang jadi korban di dalam kasus Lapindo. Jadi ketika hangat-hangatnya kasus Lapindo ini, Profesor Sriwidiantoro atau Mas Ilik ini justru diminta untuk menjadi saksi ahli sesuai dengan keahlian beliau. Mas Ilik, sekarang saya mau tanya tentang generasi muda ya, Mas Ilik ya. Saya melihat bahwa Mas Ilik ini untuk menurut penilaian saya seorang yang sangat produktif dalam menulis di dalam jurnal-jurnal dan seorang profesor yang ya tentu saja sudah mendapatkan award baik dari Habibie maupun dari Sarwono dan sebagainya. Itu tanda seorang intelektual yang sangat progresif, yang sangat produktif, yang inovatif satu-kaligus. Jadi dan reputasinya sangat betul-betul sudah diakui. Kalau Mas Ilik lihat ya generasi muda kita, menurut Anda gimana? Generasi muda kita sebenarnya luar biasa ya. Mereka tumbuh di kondisi tidak seperti kita tumbuh dulu. Bayangkan dulu misalnya waktu saya pertama kali ke Bandung tahun 81 masuk ke ITB, itu menulis surat ke orang tua itu ya mungkin sebulan 2 kali gitu ya, dengan tulisan tangan dikirim lewat pos. Jadi, tunggu 1 minggu dulu baru terima ya. Iya, jadi kebiasaan menulis itu tidak seperti sekarang. Anak sekarang kan tiap saat menulis itu ya, lewat WhatsApp atau apa itu. Jadi mereka sebenarnya sangat terampil ya, sejak awal sudah biasa menulis, tidak seperti saya atau mungkin Bro juga, tapi Bro mungkin lebih sering menulis karena profesinya ya, menyiapkan khotbah hari Minggu kan harus menulis mungkin ya. Betul. Jadi menurut saya adik-adik ini punya kesempatan yang luar biasa ke depan. Saya dulu menulis surat saja jarang-jarang, apalagi menulis paper yang scientific seperti itu. Namun satu hal yang baik yang bisa adik-adik
pegang itu bahwa menulis itu bisa dilatih. Ya, saya bukan penulis yang bakat alam begitu, tidak. Tetapi saya menulis karena awalnya suatu keharusan. Waktu mengambil PhD program sama Brur ya, itu harus publikasi. Nah, kan kita nggak mau nggak lulus ya. Betul. Jadi untuk lulus harus publikasi. Awalnya ya dipaksa memang. Hasil riset kita harus ditulis, nggak hanya jadi disertasi, tetapi jadi paper di jurnal yang bagus sebisa mungkin ya. Nah, dari situ saya belajar ya, writing. Jadi selain mengerjakan riset, hasilnya ditulis begitu ya. Awalnya jadi begitu sebenarnya. Jadi itu mental of kepepet ya? Iya. Itu power of kepepet itu luar biasa. Iya. Jadi itu power of kepepet dan itu ternyata agak ada baiknya juga ya? Iya betul. Kalau nggak dipaksa mungkin nggak nulis-nulis juga. Kalau kita balik lagi deh ke seismologi itu ya. Ya. Kalau Mas Ilik lihat di dalam konteks Indonesia ini ya. Ya. Kira-kira kalau dilihat secara sekilas gitu ya. Menurut Anda itu paling bahaya yang paling besar selain tentunya di Jakarta Selatan, daerah Pulau Jawa Selatan ya. Ya, Selatan Jawa. Selatan Jawa yang punya potensi itu, daerah-daerah mana lagi yang punya potensi mengalami yang namanya mega thrust gitu ya? Mega thrust. Ya, kita masih ingat pasti ya, contoh mega thrust itu terjadi tahun 2004 ya. 2004. Waktu tsunami Aceh. Luar biasa itu. Sepanjang Sumatera itu memang mempunyai potensi terjadinya gempa besar atau yang disebut mega thrust. Nah, tetapi tidak. Ukuran mega thrust itu berapa? Dari berapa ke berapa? Magnitudo di atas 8 ya biasanya. Ya, besar sekali. Sekali. Ya. Nah, setelah dipelajari ternyata Selatan Jawa juga punya potensi seperti itu. Makanya tahun 2020 ya saya menulis itu dengan simulasi kemungkinan terburuk atau worst case itu tsunami-nya bisa ada di suatu tempat itu 20 meter. Waktu itu sempat jadi trending topic ya. Saya juga kaget sendiri tuh. Nah, di mana-mana memang dibahas itu. Ya, terus tidak hanya Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah, Selatan Jawa Timur, bahkan ke pulau kecil sebelah timur Jawa ada Bali, Lombok itu masih ada potensi mega thrust di sana, di selatannya. Kalau seandainya di dalam konteks mega thrust itu, ya tentu saja pasti diminta untuk berkoordinasi dengan yang lain-lain. Kira-kira naik 20 meter, kira-kira daerah-daerah mana aja yang bakal terkena imbas yang paling besar itu ya? Ya, kalau di simulasi kami memang daerah sekitar Banten ya, pantai selatannya ya. Oleh sebab itu badan-badan terkait seperti BNPB, BMKG itu saya lihat begitu aktif menyampaikan ke masyarakat adanya potensi itu. Nah, itu tentunya hal yang sangat baik. Contoh yang baik bahwa riset tidak berhenti di penelitian saja, tetapi diseminasikan dan badan yang terkait menyampaikan itu kepada masyarakat setempat. Meresponsnya dengan baik ya? Iya, dan masyarakat juga belajar dari kondisi di mana mereka berada. Jadi kira-kira kalau hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, responsnya seperti apa, mereka sudah lebih siap. Gitu. Apakah pernah memang daerah Selatan Jawa itu mengalami yang namanya mega thrust itu? Betul. Tahun berapa itu? Tahun 1600 berapa pernah ya. Itu tentu Indonesia belum merdeka ya. Jauh. Tetapi kok kita bisa bicara tentang ratusan ribu tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu ya. Nah, itu ahli geologi bisa melihatnya dari rekaman jejak di sedimen. Ada kalau setelah tsunami kan ada itu barang-barang
dari laut yang ke darat. Setelah ratusan tahun kan tertumpuk lapisan berikutnya. Nah, kalau di Sayat di situ terekam itu ada sedimen laut kok ada di darat begitu. Jadi dari situ bisa dihitung pada tahun sekian pernah terjadi megathrust di selatan Jawa. Tentu persisnya di mana seismometer juga belum ada waktu itu. Tetapi alam itu merekam ya untuk dapat kita pelajari. Ya. Nah, ini saya ingin kaitkan sedikit dengan persoalan agama nih, Mas. Karena seringkali orang itu ketika berbicara tentang megathrust itu, termasuk tsunami atau apa segala macam itu kan selalu menghubungkan dengan agama terlalu cepat menghubungkan dengan agama, dan memang apa yang dilakukan oleh Mas Ilik ini kan memang membuka wawasan orang supaya jangan terlalu cepatlah menghubungkan macam-macam dengan agama kan gitu. Agama juga nggak ada urusan dengan yang kayak gitu-gitu sebetulnya. Tapi waktu itu ramai sekali itu, seingat saya di Aceh itu ketika orang lalu berpikir bahwa ini karena hukuman Tuhan lah bagi Aceh karena banyak mereka yang ganja, ada yang karena mereka dianggap telah tidak menerapkan syariat lah, ada yang ngomong begitu macam-macam sekali. Ada yang bilang ini karena Aceh ingin memisahkan diri dari NKRI, macam-macam lah ada yang terjadi itu. Jadi apa pesan Mas Ilik di tengah-tengah situasi di mana seringkali orang terlalu membawa itu pada mitos-mitos yang justru sebetulnya menurut saya adalah membodohi masyarakat sebetulnya. Ya, kalau pesan pendeknya literasi sains mesti dimasyarakatkan ya. Jadi kalau agama tadi kan memang betul kita dikaruniai hati, kepercayaan, iman seperti apa. Namun Tuhan juga memberikan akal, budi, pikiran kita untuk digunakan juga. Jadi sains di sini sebenarnya memanfaatkan yang Tuhan karuniakan otak kita yang belajar seismologi khususnya untuk melihat potensi dari rekaman gempa yang disebut seismogram dengan adanya alat yang disebut seismometer itu untuk kita pelajari kira-kira seperti apa kalau terjadi itu. Misalnya tadi disimulasikan daerah sini tsunami-nya sekian meter, daerah sana lebih rendah dan sebagainya. Jadi sains itu fungsinya di situ, tapi memang sains punya keterbatasan. Misalnya ditanya kapan itu terjadinya, kita nggak bisa bilang kapan persisnya. Waktunya tepat. Jadi potensi itu saya sering bercerita seperti apa sih. Misalnya kita tinggal nih di rumah Brur, belakang rumah tumbuh pohon. Setelah sekian tahun pohon itu tinggi banget begitu dan lama-lama kok miring ke arah rumah Bro. Nah itu kan ada potensi bahaya itu. Nah masa kita hanya beriman ini nggak akan ambruk begitu kan nggak boleh ya. Kalau ambruk karena ini Bro dihukum kan nggak begitu ya. Itu ada proses alami yang memang bisa terjadi seperti itu dan kita dikaruniai akal, pikiran untuk mempelajari hal itu. Jadi pendeknya ya sekali lagi literasi sains perlu dikedepankan. Kalau Mas Ilik lihat sebagai seorang intelektual dan sebagai seorang saintis menurut Mas Ilik ini gimana posisi Indonesia di dalam konteks atau perhatian Indonesia lah, terutama di dalam terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Karena saya sempat dengar. Ini orang Indonesia ini, pemerintah Indonesia ini di dalam soal ilmu pengetahuan, sains dan sebagainya anggarannya paling rendah dari dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya bahkan Jadi menurut Mas Ilik gimana ini? Itu ada benarnya, namun saya diajari oleh Brur untuk selalu bersyukur dalam setiap
kondisi ya. Jadi dalam kondisi yang belum ideal, tidak berarti kita harus menyerah. Ya. Apa sih yang menyebabkan riset itu mahal? Itu kan seperti bidang saya, peralatannya begitu ya. Kita beli mungkin tidak ada dana cukup, tetapi bisa diatasi dengan networking sebenarnya. Ya, saya banyak meneliti dengan rekan-rekan dulu waktu saya kuliah di Jepang, kuliah di Australia, kuliah di Amerika. Kami maintain hubungan kami sehingga kami meneliti bersama. Ya, sekarang ini kami aktif meneliti dengan Cambridge University, UK. Peralatannya dari mereka. Ya, kalau kami beli itu kan ordernya miliaran, tetapi mereka datangkan, kita ambil data sama-sama, kita olah sama-sama, hasilnya joint publication seperti itu. Jadi memang benar sekali, alangkah baiknya dananya ini semakin ditingkatkan. Namun ini himbauan untuk pemerintah ya. Ya, sebelum itu terjadi, sebagai saintis kita mari tetap melakukan yang terbaik, mengatasi kondisi yang masih kurang itu dengan salah satunya networking tadi. Kerjasama dengan rekan-rekan kita di luar yang mempunyai peralatan tersebut. Ya. Boleh tanya yang sedikit private nggak? Ya, silahkan. Jadi gini, biasanya yang kalau orang yang punya latar belakang semacam teknologi, soal seorang yang mempunyai latar belakang teknik mesin misalnya, arsitek dan sebagainya, itu biasanya duitnya banyak. Karena kan banyak customernya. Ya. Kira-kira kalau sebagai seismolog itu gimana itu? Apakah dia juga menghasilkan dana yang duit cukup banyak menjanjikan untuk mereka? Jangan sampai istilahnya kalau orang ambil itu bukan cuma karena idealisme, orang juga harus berpikir tentang periuk nasi kan? Setuju. Kan gitu. Itu menurut Mas Ilik sekarang gimana nih? Saya bersyukur ya, tentu yang saya dapat ini banyak atau kecil relatif ya. Tapi bagi saya sendiri sudah lebih dari cukup. Karena berkat Tuhan ada saja begitu ya. Orang bekerja itu kan tidak hanya dari salary ya. Tetapi seperti Brur, setelah pakar sering diundang ke sana sini, itu ada tambahan juga ya. Iya, betul. Jadi sampingannya justru yang banyak ya. Ya, pintu berkat itu selalu dibukakan. Iya. Tetapi tentu ada industri yang memerlukan bidang seismologi juga. Oh, apa misalnya? Yang sudah beberapa tahun terakhir ini saya geluti dengan Pertamina, yang 2-3 tahun terakhir ini dengan Freeport. Mereka memberikan riset industri yang luar biasa, ya, luar biasa. Dan itu tentu ada aturannya, sebagian boleh untuk tambahan salary kami. Jadi artinya ketika mereka mau melakukan penggalian tambang dan sebagainya itu harus konsultasi dulu dengan seismolog, gitu ya. Dan di situ lumayan, gitu ya. Lebih dari lumayan. Lebih dari lumayan ya. Jadi saudara, adik-adik nanti yang berpikir bahwa seringkali berpikir mengambil bidang elektro atau arsitek atau mesin atau apa, ternyata bidang seismologi ini sesuatu bidang yang cukup menjanjikan juga secara ekonomi ya. Jadi oleh karena itu silakan juga supaya memperbanyak ini, dan terutama juga ini sebuah himbauan juga untuk pemerintah supaya memang anggaran untuk penelitian, pengembangan riset dengan sebagainya itu seharusnya ditingkatkan supaya Indonesia itu memang melahirkan intelektual, saintis elit yang bisa dihormati di seluruh dunia ya. Seperti Mas Ilik ini yang banyak menulis di jurnal-jurnal yang hebat, yang luar biasa, sehingga memang beliau mendapatkan banyak penghargaan dari mana-mana. Jadi terima kasih Mas Ilik untuk waktunya. Terima dan kasih, semoga pemirsa. percakapan kita ini juga bisa
menjadi berkat bagi para pemirsa, dan mereka juga boleh melihat Mas Ilik ini sebagai teladan yang baik. Ya, di mana seringkali orang itu butuh keteladanan, Mas. Kan gitu, orang butuh keteladanan dan dia ingin jadi seperti siapa, dan mereka butuh orang-orang seperti itu. Dan diharapkan mereka dengan itu dipicu untuk lebih termotivasi untuk berkembang di dalam segala bidang, terutama juga termasuk bidang seismologi ini. Sukses selalu ya Mas ya. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Demikian percakapan kami berdua pada hari ini. Kiranya percakapan ini boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.